Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah berat dan pergumulan kehidupan kita, mari kita senantiasa datang dan mendekat kepada Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan yang pasti sanggup menolong kita. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang meneru? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang meneru? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Tuhan, kami mengakui seringkali kami kecewa kepada segala sesuatu yang kami miliki, kepada orang-orang sekitar kami. Karena seringkali mereka tidak mampu dan tidak mau lagi menolong hidup kami. Sehingga kami tetap di dalam beban dan beratnya hidup. Kami bersyukur karena ketika kami datang kepadamu meminta pertolongan-Mu, Tuhan pasti mau dan sanggup menolong kami. Sehingga di saat kami dekat, di saat kami mengandalkan Tuhan, kami pun mendapatkan kekuatan.
kami pun dimampukan, kami pun menemukan jalan keluar yang terbaik dari segala pergumulan dan permasalahan yang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa syukur kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Yohanes pasal 5 ayat 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu di sekitar kolam Bethesda, di pintu gerbang domba di kota Yerusalem, berkumpul sejumlah besar orang yang sakit berada di serambi yang disediakan. Mengapa mereka berkumpul, saudaraku? Karena mereka mempunyai keyakinan sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air dalam kolam itu, maka barang siapa yang pertama kali nyemplung, pertama kali turun di dalam kolam itu, maka dia akan sembuh dari segala sakit penyakitnya. Dan banyak orang membuktikan hal itu ketika air digoncangkan oleh malaikat dan yang pertama kali terjun atau nyemplung ke kolam Bethesda itu, maka dia benar-benar sembuh dari sakit penyakitnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di antara banyak orang yang sakit itu ada seorang yang sakit lumpuh. Dia juga mempunyai iman yang sama dengan orang-orang yang sakit. Dia punya kerinduan, dia punya keinginan untuk disembuhkan oleh goncangan air di kolam itu. Tetapi ketika dia melihat malaikat Tuhan turun, menggoncangkan air di kolam Bethesda itu, dan dia menuju ke kolam, keduluan orang lain yang sudah nyemplung di kolam. Dan dia tidak mendapatkan kesembuhan. Tetapi kerinduannya, imannya, keinginannya untuk sembuh luar biasa. Sampai 38 tahun. Dia setia menanti kesembuhan dari sakit penyakitnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus berkunjung ke tempat itu dan melihat si lumpuh tadi, hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dan dia bertanya kepada si lumpuh, maukah engkau sembuh? Saudaraku, sebuah pertanyaan yang tentu akan dijawab dengan pasti ya oleh si lumpuh. Artinya Tuhan Yesus bertanya sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh si lumpuh itu. Kemudian Tuhan Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan firman Tuhan mengatakan, pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini membuktikan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah sosok yang pasti sanggup menolong sakit penyakit atau menolong orang yang lumpuh itu sembuh dari sakit penyakitnya. Dan hanya Tuhan Yesus yang pasti dan sanggup memberikan pertolongan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika semua orang, ketika segala sesuatu yang kita miliki mengecewakan kita, mereka tidak sanggup lagi, tidak mau lagi menolong kita. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus sajalah yang mau dan sanggup menolong kita
dengan caranya dan tepat pada waktunya. Mari saudaraku, kita senantiasa datang kepada Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus, meminta pertolongan Tuhan Yesus, maka pertolongannya pasti akan kita dapatkan di sepanjang kehidupan kita. Amin. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mengangkatmu, Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia masih sanggup, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk Tuhan Yesus mampukan kami untuk mensyukuri setiap pertolongan, cinta kasih, dan pendampingan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga sampai saat ini kami tetap kuat dan mampu
menjalani kehidupan kami dengan baik. Berdoa bagi rekan-rekan kami, saudara kami yang bergumul, biarlah mereka boleh menemukan jalan keluar terbaik. Bagi yang sakit, biarlah mereka mendapatkan kekuatan dan kesembuhan. Dan biarlah rezeki kami dapatkan dengan cukup dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita semakin meyakini bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.